Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita memasuki minggu yang baru atas kehendak Tuhan. Kiranya kita boleh menjalaninya dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat baru melalui kehidupan dan hari yang baru. Kiranya firman-Mu tetap yang memegang otoritas dalam perjalanan hidup kami hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua sedia untuk mendengarnya. Dan urapi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini judul renungan kita adalah berhenti merasa sendiri. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara merasa sendiri? Pernahkah saudara berada dalam situasi ketika menghadapi masalah berat, tidak seorang pun peduli? Ketika mengalami kesulitan keuangan, semua teman angkat tangan. Ketika sesak rasanya dada ini, dan air mata tidak tertahankan, tidak seorang pun memberi perhatian dan bersedia mendengar keluh kesah kita. Situasi semacam ini sering menipu kita dan membuat kita merasa bahwa kita berjuang sendirian. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya karena situasi-situasi menipu semacam ini menarik diri dari Tuhan, karena ia merasa ketika ia berjuang tidak seorang pun hadir dan peduli, dan bahkan Tuhan juga tidak berkata apapun. Sehingga istilah yang orang-orang ini alami adalah kesepian di tengah kerumunan. Benarkah ada situasi seperti yang kita sangka seperti di atas? Atau itu semua hanyalah perasaan kita saja? Sejujurnya saudara, tidak seorang pun sendirian di atas dunia ini. Tidak seorang pun. Dia boleh merasa tinggal di rumah seorang diri, atau memang dia tinggal di apartemen sendiri, atau di rumah kontrakan dia memang sendirian. Tetapi tidak berarti dia betul-betul sendiri. Ada 3 dasar saya mengatakan ini. Pertama, Yesus berjanji saat ia terangkat ke sorga bahwa ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Yesus juga berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, karena ia akan memberikan saudara penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan yang ketiga, dalam bacaan kita hari ini justru menegaskan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak mungkin ada orang menyebut dirinya sendirian. Sebab bila dia seorang diri, atau bila dia tidak ada Tuhan menyertai, atau Tuhan berada di dalam hatinya, maka hidup saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berhenti merasa sendiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saat Elia merasa sendirian, Tuhan sebenarnya terus mengikuti dan memantaunya. Kalau saja Elia tidak disertai Allah saat ia merasa seorang diri, maka Elia pasti sudah putus asa dan hancur hidupnya. Untunglah Tuhan yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia selalu ada dan menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, yakinkanlah kami terus bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan ketika orang lain meninggalkan kami sendirian, kami sesungguhnya tidak pernah sendirian, karena Tuhan setia dan selalu ada bersama dengan kami. Hari ini apapun juga yang kami hadapi, kiranya Tuhan buat
menjadi lancar dan berhasil. Apapun urusan dan tanggung jawab kami, kiranya dapat kami tangani dengan baik bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.